Dan pastinya pembahasan kita hari ini tidak jauh dan tidak lari dari HUT TNI yang ke-80. Dan banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian yang terjadi, banyak sekali cerita-cerita ya di balik upacara HUT TNI yang tadi pagi berlangsung dari jam 7 pagi, setengah 7 gitu ya, sampai jam 3 sore tadi. Dan ini kita akan banyak membahas, salah satunya ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu terkait soal pidato Presiden Prabowo. Yang pertama terkait soal TNI harus melek dan juga adaptif terhadap teknologi, terutama AI. Terus kemudian yang kedua adalah TNI itu adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. Dan ini akan menjadi diskusi atau obrolan yang menarik di sore hari ini. Saya tidak sendiri, bersama dengan rekan saya juga di sini. Dan ini kita mulai ya, The Comment bersama saya Andri Susanto dan saya Teguh Dwi Hartono. Nah, kita akan membahas ya Mas Teguh ya terkait soal acara tadi pagi ya, ulang tahun HUT TNI ke-80. Tapi dengar-dengar tadi katanya Mas Teguh ke sana ya? Ya, ke sana. Luar biasa, ramai banget rakyat, masyarakat Jakarta, dan kayaknya ada dari beberapa daerah juga hadir di situ. Kita lihat tadi ya. Itu di Silang Monas udah penuh ya, masyarakat nonton semua ya? Bukan main lautan, lautan manusia. Tadi pagi tuh, kita itu lihat dari Gondang Dia, Juanda, ada laporannya juga liputan kita di sini. Dari Gondang Dia, Juanda itu semua mungkin masyarakat yang pakai kereta ya. Kereta itu api yang, ya. Itu yang naik kereta. KRL. Belum lagi yang naik MRT, belum lagi yang bawa kendaraan pribadi. Parkirannya itu sampai ke kawasan sini, kawasan kantor depan kita ini. Itu dari parkiran. Kayaknya ada yang pakai rombongan bis juga deh kayaknya. Oh gitu. Sebegitu niatnya masyarakat dan sebegitu antusiasnya untuk sampai ke Monas, sampai dan ini sewa bis. Dari tahun kemarin juga seperti itu, tapi kayaknya ini tahun ini lebih ramai lagi ya, karena dari pemberitaan sebelumnya ya, kemarin pas gladi resik ini kan kita beritakan bahwa lebih dari 1.000, tepatnya 1.047 alutsista yang akan ditampilkan dalam HUT ke-80 ini. Dan katanya ini pasukan yang paling banyak dikerahkan. Pasukan paling banyak. Berapa? 100 ribu lebih pasukan? Ya, 113 apa ya kalau nggak salah. Oke. 113.000 pasukan. Dan kalau tadi mungkin pemirsa juga lihat ada visual drone ya dari atas. Itu pasukan TNI itu. Pasukan TNI itu keliling satu Monas itu, baik sisi utara, timur, selatan maupun barat itu penuh pasukan, dan pinggir-pinggirnya masyarakat yang ingin menyaksikan acara itu tadi. Memang luar biasa. Luar biasa. Meskipun panas kayak gitu. Panasnya mudah-mudahan, tapi masyarakat kayaknya tetap antusias. Kalau saya nggak ngerasain panas, Mas, karena saya di kantor kan. Karena saya tadi cuma mendengar suara raungan dari pesawat jet. Jet ya, ada F-16 dan Sukhoi tadi yang betul, dan juga T-50. Dan itu dia terbang rendah ya? Terbang rendah yang kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah lihat tuh posisinya. Tadi tuh kayaknya ini Monasnya, ini kayaknya pesawatnya tuh ada di sini. Jadi posisinya dia memang low altitude ya. Dan ketika latihan kemarin itu ada warning dari mesin pesawatnya itu, dari kokpit pesawat itu, bahwa ketinggian Anda terlalu rendah itu. Bahasanya seperti itu. Gitu. Dan itu luar biasa, pilot-pilot yang kemarin yang tadi menerbangkan pesawat tempur angkatan udara itu ya. Berarti dengan kerendahan maksudnya dengan ketinggian yang rendah, low altitude, mereka tetap berani untuk, dan mereka berani untuk tetap melintas gitu ya. Dan itu kan resikonya lumayan tinggi ya. Sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Iya. Dan begitu terbang melintasi Monas, dia ada 2 tadi yang terlihat, ada 2 gini. Ini Monasnya di sini. Dia langsung menukik ke atas gitu. Menukik ke atas vertikal. Vertikal sambil mengeluarkan itu kan ada G-force-nya ya. Itu kayaknya bisa sampai 9G kalau nggak salah. Oh iya. Itu kalau orang awam udah pingsan kali ya? Itu orang awam mungkin. Udah blackout ya? Udah blackout. Dan mereka terbiasa dengan itu ya. Dan berarti ini membuktikan bahwa memang kekuatan kita, TNI kita, pasukan-pasukan kita ini nggak kalah ya. Secara orang-orang mungkin nggak kalah ya. Secara orang-orang ini, kalau kita bicara kemampuan personel. SDM-nya nih. SDM dari TNI ini
mereka juga orang-orang terpilih kan, tentunya kan, orang-orang terpilih dengan IQ yang tinggi, dengan ketahanan fisik yang luar biasa juga. Dan nyatanya ketika kita bicara ke belakang ya, ketika bicara kemampuan personil to personil antara head to head orang per orang, teman-teman prajurit TNI ini nggak kalah. Contoh misalnya lomba nembak. Lomba nembak ada Asia Pasifik, biasanya digelar di Australia ini. Lomba tembak ini, AARM namanya. Itu Angkatan Darat itu kalau nggak salah lebih dari 12 kali sebagai juara umum. Oh iya? Itu untuk lomba nembak doang. Gitu. Jadi secara kemampuan sebenarnya orang per orang TNI itu nggak kalah. Nggak kalah ya, tetapi memang yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden ya, Pak Prabowo bilang katanya TNI selain juga mengembangkan SDM, mereka juga harus melek terhadap teknologi. Melek teknologi dan perkembangan teknologi ke depan, AI ya terutama, yang tadi juga disampaikan. Mungkin kita bisa putar dulu kan? Boleh. Ada VT-nya nggak kawan-kawan? Bisa kita lihat dulu nih, apa pidatonya Presiden Prabowo Presiden kepada para prajurit TNI. Iya. Warga yang hadir menyaksikan parade TNI. Kita lihat mencium kening. Ini bagaimana kedekatan presiden ya terhadap anak-anak. Dari beberapa kali kesempatan presiden selalu melakukan ini. Wah, ini kalau mencium dan kening begitu anak-anak diterimanya ya juga presiden oleh masyarakat. Semuanya minta dicium anak-anaknya nih. Oke, kita lihat satu lagi yang dan pidato ya. Menyalami sisi sebelah kirinya, meskipun sisi sebelah kanan anak-anaknya udah ngantri. Para pendahulu kita, para prajurit, para syuhada yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Terima kasih. Mengheningkan cipta selesai. Undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Mungkin bisa dikecilkan tanya kali ya.
Oke, nah itu tadi mengheningkan cipta, tapi sebelumnya tadi ada yang menarik ya Mas Teguh ya. Apa tuh? Yang Bapak Presiden Prabowo itu pas setelah selesai acara, beliau berkeliling dengan mobil maungnya, terus kemudian menciumi anak-anak kecil yang ada di Ya, yang Monas. kita lihat tadi ya. Iya, betul. Dan ini beberapa kali dilakukan Presiden memang Iya, betul. ketika selesai sebuah acara. Kemarin yang terakhir di Cilengsi juga seperti itu. Iya, Selalu menyempatkan menyapa masyarakat. iya, betul, Bagaimana betul. caranya sebisa mungkin Dan, mereka bukan hanya sebisa mungkin salaman, tapi juga Iya. ketika ada anak kecil. Presiden ini sepertinya memang suka sekali dengan anak kecil ya. Iya. Selalu Dan, memperhatikan mereka. Betul. Yang pengen salaman malah justru diangkat. Diangkat terus dicium keningnya. Tadi ada ini ada apa? Ada kedekatan presiden. ada jokes juga ya kalau misalnya semua anak kecil di Monas minta dicium presiden, repot juga itu. itu akan yang repot pas pampresnya. Pas pampresnya pasti, Pas pampresnya betul. ngangkatin anak Ngangkatin satu-satu.